Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Bukan Perempuan Biasa on Net TV Sulsel. Kembali lagi bersama saya Redia Zahri dan Abigail, Putri Ekowisata Sulawesi Selatan. Nah, tadi berbicara mengenai sudut pandang pendidikan yang memang bahwa perempuan itu sangat-sangat perlu, sangat vital untuk memiliki pendidikan karena akan melahirkan generasi-generasi baru ya, yang kemudian akan membangun negara kita untuk bisa jauh lebih baik ke depannya ya, seperti itu. Ada juga tadi dikatakan bahwa ujung-ujungnya wanita ini pasti di dapur. Pasti di dapur. Nah, pertanyaan saya, jago masak? Iya, jago. Suka masak apa nih, Suka masak. Abigail? Oh ya, kebetulan ini saya cerita sedikit. Oke. Nah, oma saya, mamanya mama saya, itu dia punya rumah. Nah, rumahnya itu kayak khusus untuk orang order makanan, kayak gitu. Seperti itu. Terus mama saya juga, keturunan dari mama saya suka masak, ya turun juga sama saya, seperti itu. Biasa kalau di rumah saya yang masak sih. Kadang apalagi sekarang saya posisinya merantau, karena kebetulan orang tua di kampung. Sekarang saya kan merantau nih di Makassar karena kuliah. Jadi kebanyakan saya masak sendiri daripada beli di luar, seperti itu. Luar biasa, mandiri banget ya. Nah, kalau misalnya masakan yang suka dimasak ini masakan apa nih? Modern, tradisional, atau modifikasi atau apa tuh? Biasa saya juga sering masak tradisional. Biasa juga modern. Seperti apa tuh masakannya? Kakak tahu paco? Paco itu makanan tradisional khas Luwu. Jadi dia itu seperti udang atau ikan mentah, seperti itu. Nah, terus diolah pakai bumbu-bumbu tradisional khas Luwu. Nah, terus dimakan. Atau kapurung, saya bisa buat. Kapurung, makanan khas Sulawesi Selatan. Kapan-kapan kru Net TV harus berkunjung nih. Nanti saya masakin. Asik, janji. Oke. Oh, itu namanya tadi apa? Paco. Paco, ya? Baru dengar ya? Baru dengar saya. Itu masakan khas Luwu ya? Iya, makanan khas Luwu, paco. Terus ada sayuran, kayak gitu. Saya bisa masak semua. Kalau masakan yang lain selain masakan tradisional? Selain masakan tradisional, saya biasa masak ikan sambal, terus kentang balado, banyak sih, banyak. Terus saya masak ebi, banyak sih. Ebi yang kecil-kecil kan? Iya, ebi yang udang-udang kecil itu. Sekarang lagi tren di TikTok. Jadi biasa saya kalau nggak mau ribet ya masak itu. Betul. Nah, berbicara mengenai keaktifan, mobilitas, ini bagaimana sih Abigail mengatur quality time-nya bersama keluarga, teman-teman, sosial, dan mungkin me time-nya juga. Dari keempat ini gimana sih ngebaginya? Cara saya mungkin memanage waktu ya. Kalau cara saya memanage waktu, jujur kadang biasa agak sulit sih sebenarnya. Kalau misalnya ada acara dadakan tiba-tiba. Karena kebetulan apalagi saya kan sedang menuju semester 5. Otomatis saya harus banyak fokus tadi kan. Iya. Di luar dari itu ada juga kegiatan-kegiatan kampus. Kadang suka nggak balance, tapi saya harus berusaha imbangkan. Kayak begitu, waktu untuk keluarga saya, waktu untuk teman-teman, waktu untuk saya sendiri, waktu untuk pekerjaan, waktu untuk kuliah. Saya bisa seimbangkan, tapi kadang-kadang saya memang biasa merasa berat kan, karena kayak misalnya tiba-tiba ada acara, halo hari ini ada pertemuan bla 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 bla. Nah di situ kadang saya merasa waduh ada tugas kuliah. Tapi saya lihat juga, misalnya kalau memang saya tidak bisa mengundur tugas kuliah, misalnya seperti itu, saya lebih mengutamakan tugas kuliah seperti itu. Ada nggak timeline kontrolnya, misalnya Senin ngapain, Selasa ngapain, sampai Minggu ada? Ini contohnya kayak gimana sih? Kayak misalnya nih, sebelum ke nasional nanti, kita itu mengerjakan sekitar 12-an proyek. Sekitar 12-an proyek. Nah, 12 proyek ini kita harus selesaikan sebelum ke nasional. Jadi di situ selain dari sudah tersusun timeline dari panitia, saya di situ menyusun untuk diri saya sendiri, kapan saya harus photoshoot, kapan saya harus makeup, kapan saya harus mencari kostum, seperti itu. Wah, terukur dan teratur ya. Tapi tahan dulu statementnya. Kita akan kembali stay tune on Net TV Sulsel TV masa kini hanya di Bukan Perempuan Biasa.
Kita tiba di segmen keempat. Masih di sini di Hotel Maxwan Jalan Taman Makam Pahlawan dalam program Bukan Perempuan Biasa. Masih bersama Abigail. Halo. Tunggu dulu, pemirsa. Ini ada yang sesuatu Ada yang yang baru. something different, something new. Ayolah, apa loh? Dari Selempangnya kok sebelumnya. beda ya? Duta Kampus Runner Up 1 Sulawesi Selatan. Ini gimana ceritanya nih? Tadi kalau nggak salah Putri Ekowisata, sekarang Duta Kampus Sulsel. Itu gimana ceritanya? Bisa dijelasin nggak? Runner Up 1. Oke, baik. Nah, sebelumnya waktu bulan 6 kemarin, tahun 2022, saya mengikuti ajang pemilihan Duta Kampus Sulawesi Selatan tahun 2022. Nah, FYI, di sini itu ya. Nah, di sini ini makanya saya bisa mendapatkan Syas Putri Ekowisata Sulawesi Selatan tahun 2022 melalui pemilihan Duta Kampus. Seperti itu. Jadi karena, gitu ya ceritanya ya. Kenapa bisa sampai ke Putri Ekowisata? Iya, sampai Putri Ekowisata. Oke. Kebetulan ada ketua ikatan di sini. Halo. Ada di samping pemirsa. Ada di samping. Seperti itu. Makanya kalau misalnya orang bertanya kapan sih ajang pemilihan Putri Ekowisata? Nah, ajang pemilihannya itu sebenarnya di sini. Karena melalui tes kemarin kita juga ada tes tertulis tentang pariwisata. Nah, di situ semua diuji dan kebetulan rezeki saya, syukur puji Tuhan, makanya saya ditempatkan di runner up 1 dan mendapatkan Syas Putri Ekowisata. Wah, jadi itu. bisa dikatakan nih, benar gak sih kalau misalnya dikatakan lisensi dari Putri Ekowisata ini di Duta Kampus Sulawesi Selatan, betul nggak? Seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya pengen jadi Putri Ekowisata atau putri-putri yang lain yang masuk dalam lisensi, next daftar Duta Kampus ya, Duta Kampus tahun 2023 ya. Wah, luar biasa. Boleh ceritain nggak pengalamannya waktu ikut lomba Duta Kampus kemarin seperti apa? Oke, saya akan cerita sedikit. Untuk pengalaman saya ikut Duta Kampus Sulsel tahun 2022 ini betul-betul sangat gimana ya? Ada susahnya, ada senangnya juga, tapi kebanyakan senang sih. Harunya gimana? Harunya karena banyak mata kuliah yang tidak terikuti seperti itu. Iya. Tapi di sini saya kebanyakan senangnya karena syukur kemarin yang sangat mensupport untuk ikut pemilihan Duta Kampus itu memang pihak dari kampus saya sendiri. Wow, boleh tahu kampusnya kemarin di mana? Okay. Sekarang? Iya. Fajar kampus ya? Saya di Universitas Fajar, teman-teman. Sempat lupa pemirsa, maaf. Unifa. Nah, betul. Kemarin Unifa itu sangat mensupport saya untuk mengikuti lomba. Bahkan kemarin dosen-dosen pun yang menawarkan saya kayak, ayo ikut pemilihan Duta Kampus, saya yakin kamu berpotensi. Karena kan kebetulan dosen juga tahu kan saya sebelumnya, waktu tahun-tahun sebelumnya pernah mengikuti ajang pageant seperti ini, makanya saya disuruh wakilkan Universitas Fajar seperti itu. Kalau untuk masalah kampus sangat mensupport. Untuk permasalahan waktu kemarin mengikuti Duta Kampus itu sangat banyak sekali kayak seperti yang saya jelaskan tadi, ada susahnya, ada senangnya. Tapi karena saya mengikuti ajang pemilihan Duta Kampus ini, saya jadi mendapatkan banyak pelajaran. Di sini saya mendapatkan juga banyak wawasan, seperti itu. Teman-teman juga relasi yang banyak seperti itu. Jadi sangat menguntungkan sekali bagi saya pribadi seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Saya pengen tepuk tangan sekali lagi. Kalau kita berbicara mengenai Duta Kampus, syarat masuk Duta Kampus ini apa aja sih? Untuk teman-teman semua, permasalahan kalau misalnya untuk mengikuti ajang-ajang pageant ini, yang pertama kalian harus terapkan dalam diri kalian itu tidak boleh insecure. Karena sering saya dapat kalau misalnya insecure, panggil security boleh nggak? Lain ya? Lain ya? Lain. Kan insecure tuh security kan, supaya aman ya, tapi lain ya. Oke, lanjut. Lanjut dong. Untuk permasalahan sekarang ya, yang saya lihat di anak-anak muda, pasti mengedepankan rasa insecure. Insecure yang tinggi, tidak percaya dengan diri sendiri. Sedangkan di ajang pageant ini, sebenarnya yang paling utama itu adalah percaya diri kita. Nah, kalau kita percaya sama diri kita sendiri, pasti di situ rasa tingkat kepercayaan diri kita kan pasti menaik. Oke, keep your statement ya. Tahan dulu, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Don't go anywhere, stay tune on TV Sulsel, TV Masa Kini.
Kita tiba di segmen terakhir, segmen kelima. Aduh, sayang sekali pemirsa. Tapi tidak apa-apa, kita maksimalkan. Kita kembali ke Putri Ekowisata sekaligus Putri Duta Kampus Sulawesi Selatan, Abigail. Masya Allah, cantik banget crownnya ya, seperti orangnya. Amin, amin. Nah, berbicara mengenai tadi kita udah menjelaskan banyak mulai dari awal sampai akhir perjalanannya Abigail seperti apa. Mungkin saya ingin bertanya tentang pengalaman yang tak terlupakan. Ini ada nggak kira-kira apa nih? Mungkin semasa kecil atau waktu SMA atau kuliah atau di ajang malah atau di mana tuh? Silakan. Oke. Mungkin pengalaman tak terlupakan saya itu ya di sini di ajang pageant ini. Iya. Okay. Karena jujur saja semenjak saya mengikuti ajang pageant ini saya pasti melalui banyak hal. Entah itu yang membuat saya menjadi lebih dewasa secara sikap, pola pikir, dan itu memang betul-betul sangat tidak terlupakan seperti itu. Apalagi di ajang pemilihan duta kampus kemarin, di situ saya mendapatkan banyak teman dengan berbagai suku, berbagai karakter seperti itu. Itu menurut saya benar-benar pengalaman yang tidak akan terlupakan sih menurut saya. Jadi ini semacam memberikan warna dan legacy ya, atau sejarah yang bisa diwariskan kepada anak cucu. Nah, ya? Betul. Wah, luar biasa sekali bahwa ini loh oma loh pada saat muda. Nah, kalau untuk mimpi-mimpi atau harapan Abigail nih untuk diri sendiri atau keluarga atau bangsa kita itu ke depannya seperti apa nih? Boleh dijelaskan ke pemirsa? Oke, baik. Kalau untuk mimpi-mimpi saya, harapan saya, ya harapan untuk saat inilah, saya semoga nanti place di ajang pemilihan Putri Ekowisata Indonesia. Amin. Yang akan diadakan bulan 11 nanti. Terus untuk kedepannya yang lebih lanjut lagi, semoga saya bisa menjadi wanita yang lebih maju daripada sekarang seperti itu. Untuk pesan-pesan para pemirsa yang telah menonton acara dari awal sampai akhir ini, saya berharap semoga para pemuda bisa berkarya dan mengharumkan nama bangsa Indonesia seperti itu. Kalian harus percaya kepada diri kalian sendiri bahwa kalian akan bisa maju daripada sebelumnya seperti itu. Terakhir mungkin nih untuk pesan-pesan, kalau tadi kan secara umum nih ya pemuda-pemudi. Kalau sekarang untuk gender ini biner ya, bukan non biner ya. Ini pesan-pesan terakhir untuk perempuan, terkhusus perempuan di rumah di Sulawesi Selatan nih. Apa pesan-pesannya? Silakan. Baik, pesan terakhir saya untuk yang menonton acara ini, saya berharap untuk seluruh perempuan kalian harus mengupgrade diri kalian, karena sesungguhnya kalau misalnya perempuan itu pintar dalam cara dia berpikir, pintar dalam cara dia berperilaku, otomatis sekelilingnya pasti akan menghargai dia seperti itu. Di luar daripada itu, kalian harus mempunyai pola pikir dan hati yang baik untuk mendidik generasi selanjutnya supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu. Kita kan tidak tahu, semisalnya nanti anak kita yang mungkin akan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Betul. Ketika kita menanamkan pola pikir yang baik, pendidikan kita dan karakter kita yang baik, otomatis itu akan berpengaruh bagaimana cara anak kita nanti ke depannya, cara mereka berperilaku, cara mereka berpikir seperti itu. Betul. Jadi memang menanamkan atau membangun karakter serta nilai-nilai atau pendidikan terhadap generasi ini penting sekali ya, terutama perempuan untuk melahirkan generasi emas ke depan selanjutnya. Wah, luar biasa. Terima kasih Abigail sudah hadir pada pagi hari ini di Net TV Sulsel dalam acara Bukan Perempuan Biasa ya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak juga Kak sudah mengundang. Nah, itulah tadi obrolan kita atau percakapan kita dengan Abigail Graciela Pasande ya, yang merupakan Putri Ekowisata Sulawesi Selatan yang terpilih berkat terpilih juga dari Duta Kampus Runner Up 1 Sulawesi Selatan. Akhir kata seluruh kerabat kerja, seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Saya Rida Zahril, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.